teman-teman. Halo semuanya. Selamat sore. Kita di sini tuh dari kelompok 7 ingin membicarakan tentang podcast. Kita ingin membicarakan sesuatu nih. Topik terkait yaitu isu yang cukup sensitif karena ini mengenai agama kan. Kita tuh pengen membahas yaitu soal kasus penolakan ibadah Natal di Cibinong, Kabupaten Bogor. Wow. Bersama saya Maria sebagai host di sini dan juga dari dua narasumber saya yaitu Mikael dan juga Leo. Mari kita lanjutkan dengan segmen yang pertama. Yaitu kita mulai dulu dari kronologinya. Kronologinya yaitu adalah Perumahan Cipta Graha Permai, Kelurahan Sukahati, Cibinong, Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia, Tegar Beriman, sudah rutin ibadah di rumah pribadi sejak 2015. Tapi, menjelang perayaan Natal tahun 2024, sebagian warga menolak ibadah itu dilakukan di rumah tersebut. Kira-kira nih kenapa nih, Mik? Kalau nolak kayak gitu, menurut pandanganmu? Ini udah terjadi beberapa kali ya. Udah sering terjadi juga. Dan motifnya tuh masih belum diketahui kenapa. Apakah mungkin ada yang merasa terlalu sensitif dengan Natal atau gimana? Ya itu mungkin oknum ya. Iya. Kalau menurut Leo gimana? Mungkin sih kasus intoleransi sih, karena mungkin di daerah itu kebanyakan itu orang yang Kristen. Tapi kalau kayak gitu, ini berarti sama aja dong kayak kita menolak suatu umat tersebut tuh buat menjalankan ibadahnya gitu. Kayak nggak sesuai sama sila kita sendiri yang pertama itu tadi. Iya, memang betul. Karena kan ini kayak menolak seseorang untuk ibadah kan. Kayak kenapa tuh dilarang tuh? Apa karena kita minoritas gitu? Ya, udah pasti sih. Udah pasti karena kita minoritas itu salah satunya. Tapi yang bingung itu jujur kenapa yang ditolak tuh cuma gereja. Iya. Kenapa yang lain gak ditolak? Kenapa wihara gak ditolak? Ataupun rumah ibadah Hindu, pura gak ditolak? Kelenteng gak ditolak? Kenapa cuma gereja? Jadi masalahnya ini di gerejanya kah? Atau di oknumnya kah? Atau gimana? Apa karena mengancam minoritas ini yang Kristen ini kayak kita mengancam kah atau gimana gitu? Apakah ada kasus ancaman dari orang Kristen? Jujur nggak ada. Jujur nggak ada ya. Iya. Itu juga sempat jadi pikiran sendiri. Kenapa yang ditutup, yang ditolak itu selalu gereja? Nggak ada kan kita yang namanya dengar masjid ditolak, musola ditolak. Nggak ada juga. Ya, kenapa cuman orang Kristen yang nggak boleh ibadah? Berarti kan ada sesuatu ya. Bahkan belum lama terjadi itu ada juga ya yang di daerah Sukabumi itu kalau nggak salah. Yang orang cuman lagi liburan dari gereja tapi diusir ya. Itu menurut saya cukup membuat sedih ya, karena kita jadi nggak ada lagi yang namanya mematuhi Pancasila. Ya, kasus kayak gini juga terjadi sih di pengalaman saya. Kalau misalkan menurut saya, pas pembangunan gereja pertama yaitu, aku nih dari paroki Cilangkap bisa dibilang, pada saat pembangunan gereja tersebut berpindah dari gereja lama ke gereja baru, pada proses pembangunan tersebut warga-warga di sekitar tuh sempat ngerasain kayak mungkin terancam atau terusik. Karena di pinggiran pagarnya itu dipasangkan kayak salib gitu. Itu yang bikin concern itu kenapa hanya karena salib itu mereka kayak ketakutan apa gitu masalahnya di situ. Tapi ada izin ya? Sudah izin, bahkan udah sempat ditetapkan sama gubernur ya. Berarti istilahnya udah salah ya. Udah nggak ada lagi yang perlu dibuktikan lagi ya, karena semua udah sah ya. Tapi bahkan satpamnya itu sempat diteror. Wow, teror gimana tuh? Terornya tuh kayak dilemparin batu ataupun ancaman-ancaman gitu. Maksudnya satpam gereja ini? Iya, satpam gereja tersebut pada saat pembangunan. Jujur aja itu yang jadi halangan mungkin kayak umat Kristen susah kali ya mendapatkan perizinan. Benar. Jadi ribet ya? Iya, emang jadi ribet kalau buat doa gitu. Kalau di daerah sini sih aman-aman aja sih, nggak ada kayak gitu. Sepengetahuan saya ya, dari dari saya kecil sampai sekarang juga saya belum pernah ngeliat yang namanya gereja ditolak. Apalagi di daerah rumah saya tuh bahkan masjid dan gereja itu satu tembok sebelahan. Jadi ini gereja, ini masjid, bareng-bareng gitu. Kalau misalnya lagi lebaran ya gerejanya dipakai buat parkir. Kalau lagi Natal ya gantian gitu sih. Kalau di daerah saya sih nggak ada yang rese-rese ya. Iya, Mungkin itu cuma di daerah-daerah tertentu mungkin ya. Iya. mungkin. Kalau Leo sendiri ada nggak pengalaman kayak gitu? Pengalaman
seumur hidup sih nggak pernah ngalamin ya, ataupun bahkan nggak secara langsung melihat terjadinya intoleransi antara umat mayoritas ataupun minoritas. Nah, kita lanjutin lagi nih latar belakangnya. Penolakan itu muncul karena warga menilai rumah itu sudah berubah fungsi menjadi gereja tanpa izin resmi. Mereka menuntut agar jemaat menurunkan izin rumah ibadah sesuai aturan, terutama SKB 2 pemerintah tahun 2006 yang mengatur pendirian rumah ibadah. Masalahnya pihak gereja mengaku sudah mencoba mengurus izin dan tidak bermaksud membuat gereja besar. Hanya ibadah rutin, keluarga dan jemaat dekat. Kira-kira kalau menurut kalian, kalau cuman doa-doa kayak gitu doang, perlu nggak sih yang namanya izin-izin kayak gitu? Izin membangunkan rumah ibadah, padahal fungsinya itu ya cuman sekedar, bukan pure jadi gereja, hanya jadi rumah doa gitu loh istilahnya. Kalau rumah doa sih nggak perlu ya. Karena Kenapa? kan udah rumah aja gitu buat rumah tuh berarti kita kayak udah bebas nggak sih ngelakuin kegiatan di situ? Kayak gereja kan, kalau gereja kan emang khususnya buat tempat doa kan. Kalau ini kan dia masih bilang kalau buat sekeluarga doang. Berarti terbilang itu buat orang yang masih bukan umum lah ya, bukan buat umum. Berarti kayak masih di lingkup yang kecil aja. Setuju. Kalau Leo gimana? Setuju juga sih. Kalau misalnya untuk gereja itu lebih ke yang lebih luas. Kalau rumah doa itu hanya sekedar untuk doa, paling bertemu dengan orang secara sebentar. Kalau gereja kan ada banyak hal yang dilakukan kan, seperti beribadah, ataupun biasanya ada acara-acara untuk baptis orang. Ini tuh juga sempat disinggung juga sih, mirip yang kayak pas doa Rosario, tapi mereka tuh butuh perizinan gitu. Oh iya, kan? yang perempuan itu ya? Iya. Oh iya, cewek itu. Itu lumayan mengenaskan ya, sampai dipukul ya kalau nggak salah. Iya. Itu nggak sama sekali nggak menunjukkan Toleransi. beragama, itu bahkan bukan hanya toleransi, tapi dia nggak menunjukkan kalau dia tuh orang yang beragama. Kalau nggak salah waktu itu dia itu memakai atribut agama dan lain-lainnya yang memukul. Dengan cara seperti itu sebenarnya dia sudah menjatuhkan agamanya sendiri. Iya. Karena dia menunjukkan kalau dirinya itu umat beragama, tapi kelakuannya sangat tidak manusiawi. Itu sih. Dan dampaknya juga cukup parah ya. Dampaknya ke terutama mental ya, namanya perempuan ya. Perempuan kan mainnya perasaan. Pasti mental kena. Apalagi sampai dipukul, sampai kena fisik. Itu udah di luar batas sih menurut saya. Tapi ada juga dampak buat kita nih, sosial, kayak kita ngeliat agama itu tuh jadi kayak musuhnya kita, ataupun bahkan berakibat kayak kita menyamaratakan agama tersebut tuh karena perkara isu tersebut. Benar. Apalagi yang waktu itu di Sukabumi ya, yang anak-anak itu pasti pada stres sih. Stresnya udah lumayan gila ya itu, sampai dipukul sih, diusir. Lanjut kita berpikir untuk kita gali lebih dalam nih. Kalau soal aspek administratif buat perizinan yang tadi ku bilang, itu kan rumahnya kan udah meminta izin kan, karena ini sebagai rumah ibadat aja, berarti otomatis dia tuh udah minta izin. Kalau ini tuh cuma lingkup untuk yang kecil, bukan kayak gereja. Kalau gereja kan besar dong, pasti umatnya pasti banyak. Itu tuh kenapa sampai sekarang mungkin gak mendapatkan perizinan, makanya warga juga kayak sempat ngegerebek ataupun ya itu tadi, mungkin salah satu dari warga yang menolak juga menjadi ketua RT, mungkin ketua RT juga menolak. Ya itu perlu disterilisasi lah. Tapi ini kasusnya dari 2016 dan ini tuh puncaknya di 2024. Kalau kita lihat dari zaman dulu itu setiap tahun pasti ada kasus penolakan gereja atau pembakaran gereja atau pengeboman gereja. Itu pasti ada setiap tahunnya. Jadi bahkan lebih dari satu ya. Iya. Mungkin di 2016 bukan cuma yang lagi kita bahas ini, mungkin ada banyak lagi yang nggak ketahuan. Yang ketahuan di media bisa dibilang 10, 15, mungkin yang nggak ketahuan bisa 23, 27, ya kan? Iya. Beda-beda. Bisa jadi lebih. Kalau buat di aspek sosial tuh hubungan antara warga yang kurang komunikatif itu tuh mempengaruhi banget gak sih? Mempengaruhi banget pastinya. Pasti mempengaruhi banget. Dan kedepannya juga jadinya selek-selekan. Jadinya nggak bisa
tentram lah hidupnya. Antara umat agama ini sama yang ini kan. Iya. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Menurutku kalau lack of communication itu sebenarnya sangat sangat kritikal sih. Kalau misalnya yang tadi ya sebenarnya itu bisa istilahnya bisa ditoleransi lah. Misalnya kan misalnya mau berisik sebentar berdoa itu sebenarnya nggak apa-apa kan. Soalnya kan itu kan hak mereka gitu, hak untuk mereka memegang agama mereka gitu. Lagi pula emang ada doa yang berisiknya sih? Itu pun nggak ada. Enggak ada. Kayaknya nggak ada doa sampai teriak-teriakan nggak sih? Doa tuh ya pasti kita tenang, kita mau ngobrol sama yang di atas, pasti nggak mungkin kita teriak-teriak iya, dong. Ya. khusyuk. Ya. Aneh lah, mana ada sih orang doa teriak-teriak, nggak masuk akal itu. Palingan karena mungkin mereka berperspektif tuh kayak rame gitu kan, karena kita berkumpul. Mungkin mereka memikirkan seperti itu. Jadi bayangan mereka tuh sebenarnya, oh ini pasti rame berisik mengganggu, Iya. bakal mengganggu kayak gitu ya. Padahal sebenarnya mereka itu kalau di pengalaman saya itu tuh kalau berdoa berkumpul secara ini seperti lingkungan ini biasanya dilakukan setiap Oktober dan Mei juga. Itu dilakukan dengan ya bisa dibilang suaranya yang average gitu, medium, nggak berisik dan juga nggak terlalu diam. Apalagi Katolik kan, kalau Iya, Katolik kan memang tenang kan, nggak yang teriak-teriak. Iya, kecuali kalau untuk lagu mungkin agak Iya, sedikit. karena pakai paduan suara. Ya. Kita lanjutkan juga ke aspek pemahaman toleransi. Ini nih yang paling krusial. Nah, ini yang perlu dipertanyakan nih, apakah mereka sekolah? Nah, apakah sekolahnya diajarin begitu? Itu yang perlu dipertanyakan ya. Dan juga bisa jadi poin untuk mungkin pemerintah, Menteri Pendidikan ataupun Menteri Agama buat disterilisasi lagi. Apakah di sekolah diajarin intoleran kayak gitu atau gimana? Sebenarnya dari setiap agama juga diajarin toleransi nggak sih? Nggak mungkin dari 6 agama resmi yang ada di Indonesia nggak pernah Ya, diajarin toleransi. pasti semua agama mengajarkan yang baik. Semua agama mengajarkan hal yang saling merangkul, saling mengasihi, saling mencintai. Itu kan hal yang pasti dalam semua agama kayak begitu. Cuman ya itu tadi, orang-orang yang melakukan seperti itu perlu dipertanyakan apakah mereka beragama atau hanya di KTP-nya aja ratusan agama. Ya kan, seperti itu sih. Tapi Kalau emang menurut saya. ada oknum yang ini kan. Iya, setiap agama pasti ada oknumnya lah. Iya. Dan saya nggak bisa bilang oknum ini beragama. Karena kalau dia beragama dia nggak akan kayak gitu. Betul. Kalau dipikir-pikir nih, akar masalah kasus di Cibinong tuh apa kalau bisa dibilang? Ya mungkin kasus itu ya, itu motifnya tuh ya karena ya susah juga ya, kita nggak bisa berspekulasi Iya. lebih karena masing-masing orang berpendapat berbeda-beda. Mungkin mereka takut tersaingi atau mungkin takut diajak login, ya kayak gitu. Kita langsung ke penyelesaiannya aja ya guys ya. Iya boleh langsung ke penyelesaiannya. Menurut Mikael sama Leo nih, gimana nih biar kita bisa menjaga toleransi antar umat, biar kita tuh nggak pernah berantem atau ngelakuin hal-hal yang kayak gini? Ya kalau menurut saya sih harus lebih dieratkan lagi ya hubungan antar umat beragama. Seperti mungkin kalau lagi Lebaran atau Idul Adha, umat Muslim sering membagikan daging atau mungkin makanan yang sudah matang kepada saudara-saudaranya yang mungkin bukan agama Muslim, bukan agama Islam. Dan juga seperti orang Kristen saat Natal ataupun saat event-event tertentu itu suka membagi-bagikan sembako dan lain-lain. Ya umat-umat agama Buddha dan Hindu juga seperti itu. Ya mungkin menurut saya itu harus lebih dieratkan lagi ya dari setiap daerah supaya hal-hal seperti ini tuh bisa kita hindari lah ke depannya. Iya. Kalau untuk Leo sendiri? Kalau menurut aku sih harus mengajari itu sih dari orang tuanya ya. Kalau orang tuanya mereka intoleran, maka anaknya akan mengikuti orang tua. Mungkin dari situ akan harus dimulai karena kalau anak-anak itu biasanya mereka nggak tahu apa-apa sehingga mereka menyerap apapun informasi yang mereka dapat. Kalau misalnya orang tua mereka bilang agama A ini jelek, maka anak itu akan berpikir bahwa agama A ini jelek. Betul.
Berarti Setuju sih. emang krusialnya nih, kesimpulan aja. Berarti emang krusialnya itu ada di sikap toleransi kita yang harus dibenerin lagi dan diperalat lagi antara umat beragama. Dia harus dilatih lagi sih dari kecil ya. Iya. Karena kalau misalnya nggak dilatih dari kecil, udah gedenya ya kayak gitu. Iya. Dia nggak mengerti toleransi itu seperti apa. Karena keluarga ini di sini kan juga punya peran penting kan sebagai Oh iya, pendidik paling penting pertama. dong. Paling penting Pendidik keluarga. Oke, berarti intinya kita tuh harus mempererat toleransi kita terhadap umat beragama dan juga ya menjaga kedamaian satu sama lain. Sekian podcast dari kelompok 7. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Dadah.